tercinta. Namanya siapa ya? Paling ganteng. Nah, ini keluarga saya sebelumnya. Jadi nanti saya akan mau bahas, nggak usah terlalu banyak, karena ini teman-teman di sini semua juga udah banyak ngomong dari tadi ya. Ada yang sukses, ada yang sudah sehat. Alhamdulillah, saya diperkenalkan Imogen, Bu. Awalnya saya tuh anti, ya, anti yang namanya multi level. Karena saya sudah banyak gabung, sudah banyak join, sudah banyak bisnis, tapi saya tidak pernah sukses. Saya gagal terus, Bu. Mana kadang, Bu, besok katanya ibu yang ikut ya, nanti ibu dapat bonus sekian. Modalnya berapa? 30 juta. Amblas. Bu, besok ikut ya, begini, modalnya berapa? 50 juta. Ludes. Makanya saya, Bu, setiap kali nawarin bisnis, apapun itu udah saya tolak. Karena buat saya pengalaman banget. Ya ngapain sih di multi level cuma ngabisin duit, ribet kagak dapet, bonus apa lagi? Nah, apalagi kalau kita nggak pernah tahu itu bisnisnya bagaimana sih, nggak pernah belajar, yang mana tahu dia dapat bonus, bener nggak? Nah, sekarang saya ini dikenalkan di Imogen baru 7 bulan, Bu ya. Kemarin 7 bulan saya gabung, alhamdulillah saya sudah dapat HP 8. Saya dapat HP 8, terus juga saya sudah mendapatkan motor 2. Mudah-mudahan tuh ya, semangat orang-orang. Ya ini tapi alhamdulillah ya, saya bersyukur banget. Terima kasih kepada kawan-kawan Imogen guys nih yang cantik-cantik semua. Karena apa? Di Imogen kerjanya tim, di Imogen kerjanya kerjasama. Jadi saya gabung di Imogen tuh gak kerja sendirian. Termasuk ini yang ganteng ini, Bu. Setia kemana-mana. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ini kemarin pengantin baru, alhamdulillah ya, sekarang sudah statusnya sudah menikah tadi kan, Bu ya, lihat ya. Nah, alhamdulillah di Imogen bonusnya tadi sudah dijelaskan. Ini bonusnya per hari, Bu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau menjalankan, kalau fokus, kalau kita mau menawarkan lewat online, lewat medsos atau lewat WA dan lain-lain sebagainya, itu bonusnya dibayar harian, Bu. Ya, apalagi tadi nih kayak Mama Cantik. Mama Cantik mana? Oh iya, ini Mama Cantik ini tadi bilang, Bu, tukang pijit. Tukang pijit aja sudah mendapatkan HP 4, coba. Ya, hebat kan? Buat saya di awal ini, saya mengajak Mama Cantik dulu, Bu, saya nggak malu gabung di Imogen karena saya nggak bisa ngomong, apalagi saya mau merekrut orang katanya. Penampilan saya seperti ini, kan penampilan di Imogen Bu katanya cakep-cakep, cantik-cantik, sedangkan saya tukang pijit. Nah, disitulah. Jadi kalau kita melihat potensi orang, tidak boleh melihat dari penampilan, Bu, tidak boleh melihat dari luar, tapi harus kita melihat dari hati, dari keinginan, dari niat. Itu yang kita bisa jebol. Mohon maaf, Mama Cantik ini asli Majalengka ya, Bu ya? Kemarin kita di Imogen, kita hadir juga, Bu, ke Majalengka. Satu hari kita ngelakuin berapa, Mama Cantik? 9 bos. Satu hari, Bu. Kita ngelakuin produk 19 box. Tadi kata Mama Jika, kalau dikali 19 kali 75, bonus kita sudah berapa? Itu bonus 75 kali 19. Belum juga ada bonus pasangan, dan itu belum ada bonus-bonus yang lainnya. Jadi kali ini tadi saya cerita bahwa dunia multi level itu memang tidak abadi, Bu. Tidak ada abadi. Saya bisnis dari A ke B, dari C ke D, semua udah saya jalanin, tapi nggak pernah namanya ada hasil. Tapi kali ini saya join di Imogen hanya 7 bulan, tapi penghasilan saya udah hampir 50 juta. Ini real ya, Bu ya. Ini kesaksian real. Awalnya saya malu bicara di depan. Awalnya saya juga nggak pede bicara di depan. Bahkan sekarang saya kemana-mana, Bu, suka dipanggil, suka menjadi MC ataupun menjadi apa, karena saya berani pede karena sudah mendapatkan hasilnya. Ya mungkin ibu-ibu yang sudah ada di sini barangkali, Bu, nanti habis dari sini boleh kita sharing-sharing di luar, boleh ya, Bu ya. Oke, sebelum panjang lebar, ini saya mau kasih sharing aja kepada kawan-kawan. Ada 5 cara untuk merubah pola pikir, yaitu mindset ya, Bu ya. Yang pertama, pahami lingkungan.
sering membaca buku, melihat konten-konten yang positif, perbanyak pengalaman, dan harus punya mimpi. Saya akan bahas satu-satu. Oh iya, ini pengalaman dulu ya. Ini, jelek banget malah gambarnya. Nah ini saya sambil bekerja, karena saya juga dinas di kelurahan ya. Saya dinas di kelurahan, saya sebagai BPD. Tapi saya tidak putus yang namanya mempromosikan produk. Jadi sambil kerja pagi-pagi, sambil minum kopi, saya itu prospek. Itu gak ada bosan-bosannya. Setiap kali ada bapak-bapak yang ngerokok di luar, Pak, Bapak sih ngerokok? Ya iya lah Bu, kalau ngerokok mah katanya nggak ngerokok mah begini-begini ya, biasa-biasa lah Bapak. Gini loh Pak, saya ingin menjelaskan, boleh nggak Pak minta waktunya? Ya boleh, Ibu cerita aja. Saya punya produk Pak, produk Imogen. Apa sih itu Imogen? Nah di situ kalau memang dia menanyakan apa Imogen, saya bisa presentasi Bu. Pagi-pagi, ini pagi-pagi jumput Bu, kita lakuin Bu produk 3 box. 30 kali 70 kali Bu. Nah, ini cuma ngomong modalnya Bu, ngomong keluar mulut. Artinya apa teman-teman? Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan produk, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah malu. Yang penting kita cerita sambil kerja. Artinya kita double job bukan Bu? Double job. Dapat dari Imogen, kita juga dapat dari kelurahan. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Coba. Jadi kita ini teman-teman siapa ya? Ini yang berbicara siapa? Wah, tepuk tangan buat Besari. Luar biasa ya. Nah ini teman-teman kita lagi prospek. Jadi kita kerjasama bareng-bareng tim Imogen Gasya. Terus ada lagi fotonya. Nah kita juga Bu jangan lupa kalau yang namanya kita bisnis ini harus kita membaca buku, membaca juga pengalaman-pengalaman. Terus kita pengen tahu bagaimana caranya kita bisnis ya. Nanti saya akan kupas satu-satu. Oke, next. Ini bukunya yang ada di dalam motivasi. Pede banget ya, fotonya seperti ini. Nah ini awal saya ngisi materi di sini Bu, di BBCom. Ya pas di sini. Kurang lebih tahun lalu ya Pak ya. Ini tahun lalu. Alhamdulillah dulu saya waktu tahun yang lalu kalau nggak salah ini baru dapat HP pertama Bu. Baru dapat HP perdana. Sekarang saya sudah dapat HP 8 ya. Dapat HP 8. Ya itu pengalaman-pengalaman saya. Nah ini kita kemarin ke Garut ya. Nah kita kemarin ke Garut bersama tim. Jadi Bu bisa nggak kalau kita keluar kota? Bisa nggak Bu kalau kita ke kampung gitu? Mau ke Garut kemana? Bisa ya Bu ya, insya Allah. Imogen punya tim, kita sangat solid sekali. Makanya mau ke Garut, mau ke Tasik, mau ke Bandung, di seluruh Jawa Barat kita akan jemput semuanya ya. Oke, nah sini juga Imogen bukan hanya sekedar bisnis, bukan hanya sekedar cari duit Bu, tapi kita juga punya sosial. Jadi ada bakti sosial setiap bulan. Imogen bagi-bagi beras Bu dalam satu wilayah 50 karung. Satu wilayah loh. Kalau di seluruh Indonesia ada berapa wilayah? Ya, makanya saya kenapa tertarik di Imogen. Kita juga dapat bonus, tapi dari Imogen perusahaan mengeluarkan juga untuk baksos. Nah, kemarin kita di sini baksosnya di itu ya Bang ya, waktu di Rumah Sakit Jiwa. Nah, Rumah Sakit Jiwa di Kampung Buak ya kalau nggak salah ya, Sumberjaya. Nah ini teman-teman tuh, ini orang-orang gila semua nih Bu. Awal salah tunjuk. Nah ya, nah itu yang ini, bukan yang ini. Kalau baru salah lihat baik. Ini yang di Klaten itu tuh. Orang gila semua Bu. Isinya ada berapa dah? Orang gilanya kemarin. 480. Itu orang sarap semua Bu. Kemarin saya subhanallah banget ya. Ternyata masih ada di wilayah kita di Kabupaten Bekasi yang membutuhkan bantuan. Setiap hari itu orang-orang gila Bu. Makannya habis kalau nggak salah nih 8 karung. 8 karung beras. Coba kan. Iya, itu dari mana? Dari kita-kita Bu. Banyak yang nyumbang. Banyak yang truk-trukan datang. Alhamdulillah ya. Imogen kemarin ikut partisipasi dari kawan-kawan juga banyak support dari timnya Bu Meti SP3OR ya. Kemarin juga ikut menyumbang alhamdulillah. Jadi kenapa?
kita di sini semangat untuk menjalankan bisnis, sambil imogennya juga dapat bonus, sambil juga kita dapat berkahnya ya Bu ya, karena kita sambil sosial ya. Nah, kalau kita punya mimpi, udah pasti nih Bu, udah pasti kita kan pengen cari tambahan ya Bu ya. Wajar lah, namanya mama. Kalau saya dulu biasa nggak pernah cari duit Bu, biasanya cuma dedeng-dedeng aja sama suami, ya minta-minta aja sama suami. Ini pengalaman pribadi Bu, saya cerita dulu ya. Suami saya memang pernah menjabat sebagai manajer di perusahaan. Ya sudah sekian tahun, kurang lebih 25 tahun di perusahaan. Alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan. Kami juga keluarga yang memang sedikit mampu waktu itu, karena memang suami posisinya lebih bagus. Tapi saya biasanya di rumah, nggak pernah yang namanya saya kerja Bu, nggak pernah yang namanya saya cari duit. Yang ada juga saya waktu tiap hari ngabisin duit. Tiap hari kerjanya apa? Cuma nyari ke salon, shopping, ke mall. Sore baru pulang. Sebelum suami pulang, saya pulang duluan. Karena apa? Taunya kita kalau pergi-pergi Bu nyolong-nyolong. Gimana caranya saya ngabisin duit waktu itu? Nah, karena biasa hidup enak, ya, biasa hidup enak. Tiap bulan kita transferan masuk. Tiap bulan transferan masuk, tapi nggak berpikir bahwa saya nanti ke depan suami kalau pensiun bagaimana. Tuh Bu, ternyata apa? Ternyata saat ini saya merasakan, mengalami gitu ya, mengalami suami yang tidak bekerja, bagaimana caranya kita bisa membantu. Makanya disinilah saya kebuka dari Imogen ya. Dari hanya modal 295.000, saya sudah mendapatkan uang 50 juta itu Bu, buat saya luar biasa. Teman-teman yang pernah mengalami seperti saya, mungkin ya, yang biasa saya minta duit, yang minta segala macam shopping dan lain sebagainya, itu dompet dulu, asal ada berapapun saya habisin. Berapapun yang saya habisin. Karena apa? Saya tidak berpikir, saya tidak memikirkan bagaimana nanti ke depan. Tapi setelah saya mengenal teman-teman, ya, kok pada bisa ya? Kok pada bisa dapat uang harian? Kok bisa dapat bonus? Sampai saya di prospek Imogen Bu berkali-kali. Akhirnya apa? Disitulah. Ternyata suami saya kemarin hampir udah kurang lebih 2-3 tahun ini pensiun ya. Pensiun, sudah tidak bisa bekerja lagi. Itu baru terasa Bu, rasanya bagaimana itu pahitnya ya. Yang tadinya punya penghasilan ya sekarang udah job. Yang sekarang kemarin kita mobil berganti-ganti mobil, sekarang boro-boro mau ganti mobil Bu. Alhamdulillah punya mobil satu pun juga ibaratnya yang penting gak jalan kaki, gak kepanasan. Nah tapi di sini saya selalu menanamkan bahwa saya bisa, bahwa saya mampu, bahwa saya akan bisa berjuang untuk membantu suami saya. Karena gini Bu ya, saya jujur aja. Di awal saya gabung di Imogen, pada saat waktu itu terpuruk. Pada saat itu saya jatuh. Modal 100 perak pun saya tidak punya. 100.000 pun saya tidak punya. Waktu itu, ini cerita pribadi saya. Jadi waktu itu sama Pak Syam menawarkan, Betty kalau memang Betty gak punya modal, gak apa-apa, yang penting Ibu bisa tawarkan ini. Dan itu pun saya gak janji. Dan saya gak yakin kalau Imogen itu bisa laku. Karena apa? Buat saya 300.000 aja saya gak pegang duit. Saya jungkir balik sampai saya jual gorengan. Pernah, saya buka warung gorengan, pernah buka jualan es di pinggir jalan, saya pernah. Karena apa? Inilah, oh ternyata kok hidup kita rasanya kok begini gitu. Ada nggak seperti saya? Kira-kira ada nggak? Ini cerita pribadi saya. Awal masuk Imogen saya nggak punya modal sama sekali. Sampai akhirnya saya bilang Pak Syam, kalau Pak Syam mencari leader atau mencari teman-teman yang memang banyak duitnya, jangan ke saya, karena saya nggak punya uang, saya nggak punya modal. Tapi coba cari yang punya ide. Tidak Bu, Bu Eti punya potensi, Bu Eti pasti bisa, Bu Eti pasti sukses. Di situ saya akan membuka. Saya bilang, kalau nanti Pak Sam bisa mengatakan seperti itu, berarti saya harus mampu. Saya coba Bu, ceritanya menawarkan saya sabun dulu. Saya bawa sabun ini 1 bong. Saya nggak punya modal. Saya jalan kaki, ibaratnya coba ya kemana? Saya bilang ke Solo kemarin, tapi ini
bisa nggak ngejual? Karena memang ada juga yang punya duit tapi dia nggak suka produknya. Ada juga yang suka produk tapi dia nggak punya duit, ya Bu ya. Jadi kan nggak gampang. Kita menjual produk itu nggak mudah Bu. Dan kita bagaimana caranya kita nggak belajar juga nggak gampang juga kita menjual. Nah, disitulah saya terbesit. Mudah-mudahan saya bilang saya akan mampu. Tapi nanti akan saya kupas bagaimana caranya kita menjual produk. Wah, ini ada gambar lagi Bang. Coba yang pertama saya mau buka itu dulu Bang. Yang pertama tadi ada yang 5 itu. Nah ini pahami lingkungan ya Bu ya. Yang pertama, kenapa saya bilang harus memahami lingkungan? Kalau kita bisa memahami lingkungan kita, salah satu contoh, saya di posisinya di kelurahan. Nah, ini harus bisa manfaatin Bu. Bagaimana caranya kita mengenalkan produk? Kita juga punya teman-teman di arisan, ya, punya teman-teman di pengajian, ataupun kita bisa di komunitas. Itu harus menyatu, ya, harus menyatu. Artinya apa? Harus memahami. Kalau kita bisa menawarkan produk, memahami orang tersebut, insya Allah kita bisa jalan. Contohnya, kita mau ketemu Ibu, maaf, siapa namanya Bu? Bu Siti. Bu Siti sehariannya ngapain Bu? Sehariannya Ibu Siti ngapain? Gak ngapa-ngapain. Nah, kira-kiranya Bu Siti ini santai, tidak ada yang namanya setiap hari dinas ya Bu ya, santai di rumah ya Bu ya, Bu Siti. Kalau saya mau menawarkan produk ke Bu Siti, bagaimana caranya? Karena beliau ini nggak apa-ngapain gitu di rumah, santai-santai ya Bu ya, mohon maaf ya Bu ya. Jadi bukan pekerja. Nah, di situ kita juga harus paham cara menawarkan produk, nggak semuanya orang diratakan. Jangan sampai Bu Siti kan nggak ngapa-ngapain. Ya udahlah aku masuk kantor aja, masuk PT aja. Nah, itu juga salah. Nggak gampang ya Bu ya, nggak gampang menawarkan produk. Orang yang tidak masuk ke perusahaan tiba-tiba suruh masuk. Orang yang tidak masuk ke rumah sakit atau kantor-kantor suruh ke sono kemari, itu pun juga nggak gampang. Artinya apa? Kita harus paham menawarkan produk. Contohnya, kita datang ke Bu Guru. Ini Bu Medi ini peguru Bu ceritanya. Bu Medi juga pengajar, ini juga guru senam. Kalau saya menawarkan produk, Bu Guru, kira-kiranya produk yang ini masuk nggak ke sekolah? Atau beliau ini sukanya apa? Kita harus paham. Sebagai guru ini harus paham apa yang kita tawarkan, bisnisnya atau produknya. Nah, contohnya, jangan sampai nanti saya menawarkan produk. Kalau saya kemarin, Mbak Meti, ini ada produk cakep loh. Karena Bu Meti ini juga pecinta kecantikan. Jadinya, kalau beliau ini mau semuanya orang ini pakai ini, produk nggak ada yang nganggur. Dia beli 10 blok pertama, dipakai semua. Tuh. Karena ini pecinta. Jadi kita harus tahu dulu orang ini senang produknya atau senang bisnisnya. Jangan sampai orang yang sudah miliarder, orang yang sudah ini kita ditawarkan bisnisnya, ya Bu ya. Jadi ini harus paham. Yang kedua, ini sering membaca buku. Kalau kita mau bisnis, ya, kita juga harus sering-sering membaca Bu. Yang namanya kita di tempat bisnis pasti ada buku panduan-panduan atau kita sharing-sharing. Nah, mungkin salah satu contohnya ada Bu brosur-brosur. Kalau kita tidak paham, tidak membaca, itu bagaimana tahu manfaat produk, bagaimana tahu perasaan dari mana, atau produk-produk apa yang untuk kecantikan ataupun kesehatan. Nah, ini harus banyak sekali membaca. Nah, ini melihat konten-konten yang positif. Kalau ibu-ibu setiap hari biasa ngerumpi di depan TV, ya, harus melihat tontonan yang positif Bu. Jangan lihat tontonan yang kira-kiranya yang negatif-negatif, itu dibuang. Ya, kalau sekiranya tidak manfaat, nggak usah dilihat. Kalau memang kita manfaat, kita carilah tontonan yang positif. Ya, oke. Ini perbanyak pengalaman yang tadinya, ya ibu di rumah nggak bergaul, cobalah saling tegur sapa, datang ke majelis atau datang ke pertemuan-pertemuan kayak gini nih, ya. Ini pengalaman Bu. Walaupun ibu nggak pernah datang ke pertemuan, nggak pernah datang ke komunitas, tapi karena ibu diundang, ya, saling ini, gue pengen tahu Nah, dari rumah udah niat gak Bu? Niat ya, niat pengen tahu, itu juga pengalaman Bu.
Yang biasa tidak pernah ketemu dengan orang banyak, ya datang ke tempat ini, di pertemuan ini juga perbanyak pengalaman. Jadi mau tahu, banyak menanya sama orang yang sukses tentunya. Kalau kita mau sukses, jangan bergaulnya. Kalau kita mau sukses, bergaulnya sama orang-orang yang biasa-biasa aja, yang akan seperti itu. Ada juga kan yang takut ya Bu ya, yang takut bergaul, takut ketemu orang yang sukses aja takut. Mau salaman aja minder, mau ketemu aja kita kayaknya gimana gitu. Nah, coba kita perbanyak pengalaman. Pengalaman itu bukan hanya jalan-jalan ke luar negeri, bukan jalan-jalan kemana-mana, tidak. Tapi dari pengalaman satu ke pengalaman yang lain, atau dari teman dekat, dari kawan yang iya ya, ternyata kemarin di mobil begini-begini ya, bonusnya ada, duitnya ada, ternyata gampang juga ya. Ini juga pengalaman kok, ya. Oke, ini harus punya mimpi. Jadi contohnya saya kemarin, kita masuk Imogen, ya. Bisnis di Imogen mau ngapain sih? Bener nggak Bu? Jadi kita pun harus punya mimpi. Dibangun mindset kita, mimpi kita mau ngapain? Sukses. Ya, kalau kita nggak mau sukses, nggak usah bisnis. Kalau kita nggak mau punya duit, nggak usah menjalankan bisnis. Nah, kalau kita punya mimpi, insya Allah. Dari awal kita gabung, terima kasih ya Bu, misalkan, Ibu selamat ya sudah gabung di Imogen. Kira-kiranya Ibu rencananya mau ngapain Bu di Imogen? Jawabnya Ibu. Pengen punya duit nggak? Iya, pengen. Artinya punya mimpi kan? Nah, anak Ibu masih sekolah? Masih sekolah. Kelas berapa? SMA sama SD. Harapan Ibu tuh apa untuk anak-anak? Maju sukses. Artinya punya mimpi ya. Amin. Ibu siapa? Ibu Kaila. Ibu Kaila yang di bawah sama Reno. Makasih ya dia sama Mama Reno. Karena Ibu udah datang ke sini, Ibu harus mendapatkan pengalaman dari sharing-sharing sama teman-teman. Mudah-mudahan Mama Kaila sukses. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Kalau kita punya mimpi, niatkan Jokobol yang baik bahwa kita bisa, bahwa kita mampu. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang sharing untuk hari ini, boleh sesekali karena waktunya sudah mepet, ada yang sudah lapar juga ya. Ada yang ditanya nggak kira-kira? Masalah produk kali. Apa? Mau nanya apa? Saya deh yang ini ya. Dia minum Imogen strawberry. Kalau kayak saya kan tadi yang nggak enak, minum strawberry jadi lumayan gitu ya. Kalau ini jadi nggak bisa buang air besar gitu. Nggak bisa buang air besar. Nah gini ya Bu ya. Ini produk strawberry, ini karena kerjanya detox. Ya, kerjanya detox. Mungkin Imogen ini, strawberry ini kan untuk membuang racun ya, untuk membuang racun, membersihkan ususnya. Barangkali. Jadi dari dalam usus kita kan kotoran itu terlalu menumpuk nih Bu, ya. Kotorannya terlalu menempelnya pekat banget, ya. Ini kadang-kadang ini detoxnya suka beda-beda. Porsinya mungkin harus ditambahin. Yang 1 hari sekali, jadi bisa 1 hari 2 maksudnya 1 hari 2 kali. Jadi harus ditambahin kalau memang susah BAB, ya. Tapi insya Allah kalau Imogen ini detoxnya memang kadang beda-beda, tapi tujuannya sama. Mungkin itu ada level-levelnya. Bu, bisa nggak sih Imogen 2 kali sehari? Bisa, ya. Mungkin itu aja solusinya, ditambahin ininya. Oke, siapa lagi yang mau nanya coba? Kalau yang buat ambeien Bu ada nggak Bu? Ambeien. Nah, propolis, yang propolis buat ambeien bisa. Hanya Bu. Ya. Kalau mainnya 2 kali tapi dia habis mengkonsumsi mango itu gimana Bu? Gak apa-apa Bu? Mainnya 2 kali. Iya 1 bulan. Oh 1 bulan 2 Ya, kali. Berarti nggak teratur ya? Mainnya nggak teratur. Gak punya anak. KB enggak? Dia nggak KB, baru udah hampir 5 tahun nggak punya anak. Oh, tapi sudah Ya. punya suami. Iya punya suami. Tapi ada juga Bu yang memang masih gadis tapi mainnya tuh nggak teratur, Iya. dia sakit. Maksudnya lanjut apa enggak minum mangonya? Harus lanjut. Karena itu mainnya 2 kali. Biasanya ini ya Bu, biasanya ada radang. Itu ada radang saluran kencing ataupun memang infeksi, itu bisa terjadi mainnya nggak teratur. Nah, tapi kalau misalkan bisa 25 enggak, sehari bisa 2 kali Bu minumnya. Kalau misalkan mau sembuh, ya. Rata-rata cuman yang miom, yang ista itu insya Allah sih bisa ada solusi. Oke, siapa lagi?
Yang nanya, gak apa-apa Bu, gratis. Nanya gratis. Ada Udah. awet cantik nggak? Nah, yang cantik, awet cantik, gak ada. Banyak duit aja Bu. Banyak duit aja kan juga awet cantik. Bu Sari yang ada hari. Terus nggak ada lagi nih yang mau nanya? Udah ya, udah pada lapar ya. Nah intinya Ibu hadir ke sini itu sudah niat baik. Saya juga terima kasih banyak, sangat inspirasi sekali buat kawan-kawan semua. Tentunya ini buat kawan saya yang baru. Ini dari relawan kesehatan COVID Bu. Nah, saya mau panggil dulu Ibu. Hai, saya ini pengen kenalan nih. Ini relawan COVID ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini kawan saya. Yang saya pengen kenal dulu. Ibu siapa namanya? Ibu Yanti. Ibu Yanti diajak ke sini sama siapa? Ibu sama siapa? Sari ya? Ibu Sari. Tepuk tangan dulu buat Ibu Sari. Bu Yanti perkenalan diri. Kemarin katanya Bu Sari kan cerita nih. Bu Yanti ini relawan COVID ya Bu? Udah berapa lama Bu? Kalau untuk relawan COVID ini saya ada dua macam saya ikutin. Ada dua komunitas yang saya ikutin. Jadi untuk pertama saya diupload di pusatnya, yang kebetulan ketuanya ada Bapak. Yang kedua saya satgas COVID-nya kabupaten yang di bawah naungan BKKBN. Itu ngapain aja Bu kerjanya? Vaksin deh. Mengangkat orang yang pernah COVID gitu, itu termasuk. Ya. Terus apa namanya? Posting. Misalkan gini ya Bu ya, misalkan seandainya tetangga kita ada yang tersenam, bisa hubungin Ibu? Bisa. Ya. Sama tapi insya Allah semua sehat ya. Oke Bu. Iya. Insya Allah. Ya. Jadi kan bisa ada informasi langsung. Boleh. Terus jelasin sama kita lagi. Bu jauh-jauhin ah. Ada. Oh iya, jauhin. Terus ya. Sehat terus. Jadi ini Ibu Yanti, kalau seandainya teman-teman ya, melihat atau mendengar rekan kita, tetangga kita, saudara kita, boleh kita kontak langsung dengan beliau. Ya, Boleh. Ini relawan subhanallah luar biasa. Karena apa? Kita namanya sakit begitu Bu, kita deket aja takut, bener nggak? Nggak mau. Tapi kalau relawan Bu, taruhannya apa? Nyawa. Mudah-mudahan Bu Santi kita bisa bekerja sama dengan Imogen. Amin, amin. Oke ya? Ya siap. Terima kasih buat Bu Santi. Oke. Nah, dari tadi ini kan saya dari tadi tepuk tangan. Kira-kiranya nih, siapa sih mau sukses? Ada Bu Santi nggak? Saya. Ada nggak? Ada. Kalau mau sukses, ya harus join di mungkin. Udah. Nggak pernah tengok. Yang hari ini mau belanja siapa coba kita? Yang hari ini mau belanja siapa? Saya Berapa Bo? nggak tahu ini belum sendiri. Berapa Bo? Cek dulu kata Cek dulu. Satu imo. Ada yang mau belanja 10 box nggak hari ini? Iya, 10 box. Saya bonusin 1 box. Ada yang belanja 5 box nggak? Aku Oh 5 box. Terus siapa lagi? Mama cantik berapa box? Berapa? 10 box. Nah, gini ya Bu ya. Ini teman-teman agak mikir tuh. Belanja 10 box coba. Ya kan 20 box. Ini jualnya kemana? Bener nggak? Ini jualnya kemana? Tapi mereka ini Bu gampang menjualnya. Karena apa? Kita sudah niat berbisnis, bener nggak? Kita mau niat berbisnis, tujuannya kita punya mimpi sukses. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, kali ini 5 cara merubah pola pikir kita. Harus apa? Nekat punya mimpi. Jangan takut, jangan menyerah, Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.